Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan angket melalui Google Form. Sebelum masuk kepada tutorial pembuatannya, terlebih dahulu kita ketahui apa sih itu pengertian angket atau kuesioner. Jadi menurut Depdikbud tahun 1975, angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban. Nah, sedangkan menurut Sugiono tahun 2005, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Ada berbagai macam penyebaran angket, salah satunya yaitu melalui Google Form atau Google Formulir. Lalu apa sih itu Google Form atau Google Formulir? Menurut Yuke Yuliani dan kawan-kawan, tahun 2017, Google Form merupakan salah satu layanan yang diberikan Google untuk kelola pendaftaran acara, jejak pendapat, membuat kuis, dan melakukan kuis secara online. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari Google Form. Menurut Al-Bidayah, Jurnal Pendidikan Dasar Islam, volume 8, nomor 1, Juni 2016, ISSN 2085-0034. Adapun beberapa fungsi dari Google Form untuk dunia pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tugas latihan atau ulangan online melalui laman website. Yang kedua, mengumpulkan pendapat orang lain melalui laman website. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai data siswa atau guru melalui laman website. Yang keempat, membuat formulir pendaftaran online untuk sekolah. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Dan selanjutnya yaitu keunggulan dari Google Form. Menurut jurnal Al-Ikhlas volume 2 nomor 1 tahun 2016, ISSN 2461-0992. Adapun keunggulan dari layanan Google Form yaitu 1. Tampilan formnya menarik. 2. Memiliki berbagai jenis tes yang bebas dipilih. Yang ketiga, bisa digunakan pada berbagai perangkat elektronik. Yang keempat, dapat dikerjakan bersama orang lain. Yang kelima, kuis ataupun kuesioner bisa ditanggapi dengan cepat. Yang keenam, formulirnya responsif. Yang ketujuh, mendapatkan jawaban dengan cepat. Yang kedelapan, hasilnya langsung tersusun dianalisis secara otomatis. Yang kesembilan, tidak perlu menggunakan website sendiri. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu gratis. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial pembuatan kuesioner atau angket. Jadi, kita pertama-tama kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasi Google. Nah, pastikan semuanya sudah punya aplikasi Google. Setelah itu, kita ketik di pencarian, kita ketik Google Form. Nah, setelah muncul, kita pilih yang Google Form Sign In. Jadi yang ada tulisan Sign In-nya agar lebih mudah untuk membuat kuesionernya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di Google Form. Yuk simak video berikut. Sabar ya.
Yang pertama yang bagian sini adalah judul formulir, lalu yang bagian sini adalah pertanyaan, bagian samping adalah menu, dan bagian atas juga menu. Lalu pada bagian menu terdapat yang pertama ada menambah soal baru, lalu yang ini adalah import soal dari form lain, lalu bagian berikutnya yang ini adalah judul dan deskripsi, lalu bagian berikutnya adalah menambah gambar, lalu ada menambah video, dan menambah bagian. Untuk bagian yang sini adalah judul formulir, jadi jangan lupa untuk mengganti judul formulirnya, karena jika tidak diganti akan tertulis tanpa judul. Lalu ada tema, ada preview, lalu ada pengaturan, dan yang ini adalah akun yang kita gunakan, lalu ada menu, dan yang terakhir ada mengirim. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Lalu setelah masuk ke halaman formnya, kita buat tampilannya berupa situs desktop. Lalu jika sudah dibuat menjadi situs desktop, kita bisa pilih ada yang kosong, atau artinya kita menambahkan halaman baru, atau ada template lain seperti di samping ini ada bermacam-macam template bisa digunakan. Nah, setelah masuk, kita pilih yang tulisan formulir tanpa judul. Nah, di situ kita tulis judul dari kuesioner kita apa. Misalnya contohnya itu kuesioner belajar bahasa Arab. Nah, setelah itu kita klik yang deskripsi formulir. Kita isi deskripsinya atau berupa perintah dari kuesioner kita mau bagaimana gitu. Contohnya ya, kita isi dengan jawablah dengan sejujur-jujurnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pada bagian pertanyaan. Nah, pada bagian pertanyaan ini kita isi pertanyaan apa saja yang ada pada kuesioner kita. Jadi kita sesuaikan dengan keinginan kita mau bertanya tentang apa. Contohnya yaitu saya tulis di sini, apakah belajar bahasa Arab itu sulit? Lalu kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu jawabannya. Nah, jawabannya di sini saya memilih petak kotak centang. Nah, jawabannya terserah kita ya, yang mau menulis jawaban seperti apa dari pertanyaan kuesioner kita. Nah, di sini saya berikan contoh. Yang pertama, opsi pertama saya tulis ya. Lalu tambah opsi yang kedua yaitu sedikit sulit. Lalu opsi yang ketiga lumayan mudah. Lalu opsi yang terakhir tidak. Nah, pada bagian ini cukup kita beri satu baris saja. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, kita bisa menambah soal baru pada menu ini. Pada bagian samping ada menu, atau biasanya terletak pada bagian bawah. Oke, berikutnya yaitu saya memberikan satu contoh lagi, yaitu menambah pertanyaan baru atau soal baru. Nah, soalnya yaitu, apakah belajar bahasa Arab menyenangkan? Nah, pada soal ini saya memberikan dua jawaban saja, atau dua pilihan jawaban. Pada opsi pertama yaitu ya, lalu opsi yang kedua adalah tidak. Lalu kita perlu mengaktifkan tanda ini, karena untuk artinya wajib dijawab.
Lalu jika sudah selesai membuat pertanyaan, pada bagian selanjutnya yaitu pilih kirim. Nah, pada bagian kirim ini kita bisa memilih kita mau mengirimkan Google Form atau link dari Google Form ini lewat email ataukah lewat misalnya salin link. Nah, lalu kita bisa membagikannya melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video tutorial dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.